Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Ilham Adi. Pada kesempatan kali ini di Pejuang RSP, saya akan coba kembali menjelaskan atau sharing pada teman-teman. Kali ini kita akan berbicara soal leader pricing versusnya itu loss leader. Jadi leader pricing versus loss leader, which is leader pricing tentang strategi penetapan harga versusnya itu loss leader. Loss leader itu dijualnya dengan kerugian. Jadi penetapan harga versusnya itu jual tapi rugi. Nah, jadi untuk lebih singkat dan jelasnya nanti kita coba bahas dulu tentang leader pricing kali ini. Oke, mari kita mulai. Pengertian dari leader pricing adalah strategi penetapan leader pricing, jenis penetapan harga promosi dengan kondisi pedagang eceran atau usaha kecil lainnya menetapkan harga terendah untuk produk. Harga ini biasanya ditetapkan dengan membuat keuntungan sama dengan nol atau bahkan negatif. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak customer untuk membeli produk tersebut. Ini juga disebut sebagai loss leader pricing. Strategi penetapan harga ini juga memiliki kerugian jika produk yang ditawarkan dengan harga terendah tidak terjual sesuai rencana. Maka perusahaan semakin rugi karena jumlah yang dijual sudah pada harga yang lebih rendah. Di banyak negara, case-nya, strategi penetapan harga ini tidak sah karena menimbulkan reaksi balik dengan supplier dan distributor yang menawarkan produk lain dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka membuat promosi terhadap produk dengan harga rendah ini dan berhenti menyimpan karena tidak memberikan keuntungan apapun dan menciptakan penghalang bagi produk lain untuk dijual. Adapun jenis-jenis leader pricing, berbagai jenis bisnis menggunakan strategi penetapan harga ini untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah beberapa perusahaan menggunakannya untuk menjual produk baru karena dapat menghemat biaya pemasaran untuk mendapatkan customer baru melalui beberapa media lain seperti iklan. Yang kedua, beberapa perusahaan menggunakan penetapan harga ini untuk mengosongkan persediaan. Harga yang lebih rendah menciptakan lebih banyak permintaan dan menjadi lebih mudah untuk menjual produk ini dalam jumlah banyak. Yang ketiga, penjual eceran menggunakan strategi penetapan harga ini untuk menarik lebih banyak penjual eceran ke toko mereka. Tetapi karena mereka tidak ingin merugi, mereka memberi harga beberapa produk lain lebih tinggi untuk mengkompensasi kerugian yang dibuat oleh loss leader dengan harga produk. Tidak jarang juga terbayar ketika volume penjualan yang tinggi mengkompensasi kerugian yang dibuat dengan menurunkan harga. Contoh leader pricing, kita ambil contoh deh, sebuah brand sepatu baru yang biasanya dijual seharga 400.000 sepasang dan menghasilkan keuntungan 50.000. Bagi penjual eceran, sekarang penjualannya rendah dan penjual ingin menarik lebih banyak pelanggan. Sekarang ada banyak cara dalam hal harga yang bisa dilakukan. Salah satunya biaya dapat diturunkan sehingga harga dapat diturunkan, tetapi itu tidak selalu mungkin. Dalam penetapan leader pricing, penjual dapat mencoba menjual sepatu dengan harga 350.000 dan akan menghasilkan laba nol untuk mendorong lebih banyak customer ke toko, atau bahkan menjual sepatu dengan harga 320.000 untuk mengambil kerugian pada setiap penjualan sebagai imbalan atas customer base yang meningkat. Kalaupun kita lihat bahwa perbedaan pricing leader dan loss leader pricing ini di antara prosedur penetapan harga berbasis pesaing adalah penetapan harga mengikuti leader dan penetapan harga loss leader. Sama seperti penetapan harga tarif yang berlaku, penetapan level harga suatu produk termasuk penetapan harga tergantung pada kompetitor langsung atau direct competitor. Penetapan loss leader pricing termasuk menjual produk yang membutuhkan sedikit atau tanpa usaha, biasanya dengan kerugian, untuk mengambil bagian dari industri secara keseluruhan. Toko dapat menggunakan loss leader pricing untuk produk tertentu di musim tertentu, untuk membuat pelanggan mengunjungi tokonya dengan harapan mereka juga akan membeli produk yang lebih canggih. Kelebihan menetapkan leader pricing, yang pertama adalah membantu membangun pasar, market. Ketika teman-teman baru memulai berbisnis atau berjualan, mengajak orang untuk mencoba produk teman-teman bukan hal yang mudah, terutama jika market teman-teman sudah tidak terlihat dalam persaingan.
Manusia memiliki sifat kecenderungan, tidak mudah membuat seseorang mengubah kesukaannya dari sebuah produk kompetitor ke produk teman-teman. Beruntungnya, jenis strategi ini memungkinkan brand yang baru berkembang mendapatkan customer baru. Yang kedua, mudah mempromosikan produk. Sebagai pemilik bisnis, teman-teman perlu tahu cara memilih loss leader dan produk pelengkapnya. Kalau teman-teman memahami apa itu prosedur loss leader, maka teman-teman harus tahu produk mana yang layak masuk dalam daftar loss leader dan mana yang tidak. Misalnya begini, jika teman-teman adalah penjual retail pakaian di website dan ingin mulai menjual jaket, teman-teman dapat berfokus pada barang-barang kecil yang tidak mahal seperti shawl, topi, dan sarung tangan. Barang-barang tersebut dapat diubah menjadi produk dengan harga yang lebih murah. Dengan cara tersebut, teman-teman akan menarik customer ke website teman-teman. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Teknik loss leader pricing adalah trik jitu yang dapat kita gunakan kalau teman-teman perlu mendapatkan beberapa customer baru untuk bisnis teman-teman. Banyak orang tertarik saat mereka melihat harga rendah untuk barang yang ingin mereka beli. Ketika ekonomi sedang bermasalah, customer menyambut baik cara teman-teman untuk mengurangi pengeluaran mereka dan menawarkan harga yang menarik untuk mereka. Cara ini akan bermanfaat bagi bisnis teman-teman dalam kurun waktu jangka panjang, karena bisnis akan mendapatkan hasil akhir berupa keuntungan yang signifikan. Kontra strategi loss leadernya adalah sebuah bisnis dapat menurunkan harga brand seefektif mungkin untuk mendapatkan support dari customer, tetapi ini sangat tricky atau rada serem. Customer mungkin berpikir bahwa tujuan utama di balik diskon besar-besaran adalah rendahnya kualitas produk. Oleh karena itu, kalau teman-teman menggunakan strategi ini, teman-teman dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan dalam mengenal produk yang bagus dengan produk berkualitas rendah. Saat menemukan hal-hal yang tidak jelas terkait brand atau produk, customer tidak akan memilih untuk membayar produk dengan kualitas rendah. Pelanggan menunggu teman-teman meluncurkan produk. Ini pun yang keempat. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki alasan mengenai bagaimana memanfaatkan prosedur leader loss secara efektif, mereka bisa jadi akhirnya meyakinkan customer mereka bahwa lebih baik menunggu diskon untuk hal tertentu daripada mendapatkan barang dengan harga maksimum menggunakan leader pricing. Banyak pemilik bisnis mengeluh kalau orang-orang menunggu hingga Desember awal untuk membeli hadiah Natal atau sampai akhir musim untuk mendapatkan hadiah lain untuk diri mereka sendiri. Jangan biarkan keterbatasan persediaan berubah menjadi keinginan untuk customer teman-teman. Bedanya, customer tidak merasakan semangat seperti itu ketika mereka mengetahui potongan harga dari perusahaan teman-teman. Yang kedua adalah produk harus tersedia. Ketika kita memilih untuk mengubah sesuatu menjadi produk loss leader, penting bagi teman-teman untuk menyediakannya. Harus ada produk dengan persediaan cukup di gudang teman-teman. Kalau sampai kehabisan produk, customer mendapatkan banyak keuntungan dari tawaran tersebut. Salah satu contohnya adalah KFC. Mereka menawarkan kupon kepada customer ketika mereka kehabisan ayam. Karena kehabisan produk pasti membuat customer sangat marah dan merusak image brand mereka. Yang terakhir adalah prediksi kerugian. Sangat penting untuk mengetahui secara akurat bagaimana menggunakan cara loss leader. Jika teman-teman tidak memasangnya dengan hati-hati, teman-teman dapat menandai produk terlalu rendah. Untuk keadaan seperti ini, teman-teman tidak akan pernah dapat mengembalikan uang yang hilang karena produk itu yang merupakan loss leader. Loss leader sangat penting untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Masalah yang mungkin akan teman-teman temui yaitu kerugian atau image yang kurang baik bagi brand teman-teman. Lantas kesimpulannya adalah strategi penetapan leader pricing adalah jenis penetapan harga promosi dengan kondisi pedagang eceran atau usaha kecil lainnya menetapkan harga terendah untuk produk. Harga ini biasanya ditetapkan dengan membuat keuntungan sama dengan nol atau bahkan negatif. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak customer untuk melakukan produk tersebut. Ini juga disebut sebagai loss leader pricing. Beberapa kelebihan leader pricing adalah membantu membangun pasar untuk bisnis teman-teman, memudahkan promosi produk, dan menarik pelanggan baru. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait dengan leader pricing versus loss leader. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.